Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Nah, sekarang Anat berada tepat di depannya patung sang pelaut yang ditakuti oleh bangsa Eropa. Siapakah dia? Kita akan dijelaskan oleh Ustadz Rizky. Siapakah nama beliau dan apakah peran beliau hingga ditakuti oleh bangsa Eropa? Silakan Ustadz Rizky. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, patung di belakang kita ini adalah patung dari Khairuddin Barbarossa. Beliau adalah salah satu dari admiral atau kapten kapal dari Turki Utsmani. Nama asli beliau adalah Hızır, ya, Hızır atau Khidir dalam bahasa Arab. Beliau 4 bersaudara, Oruç, Khidir, lalu Ilyas. Nah, yang terakhir saya lupa namanya. Ya, jadi mereka aslinya 4 bersaudara keturunan Turki yang tinggal di Pulau Lesbos dekat Yunani. Nah, awal mula perjuangan mereka untuk menjadi admiral dalam dinasti Turki Utsmani adalah ketika beliau sepak terjang beliau ini didengar oleh Sultan Yavuz Sultan Salim, ya, karena beliau ini tadinya hanya pelaut biasa, ya, pelaut biasa, namun karena sepak terjangnya ini terdengar oleh Yavuz Sultan Salim, akhirnya beliau diangkat menjadi admiral atau kapten kapal di Turki Utsmani. Beliaulah yang diutus oleh Sultan Yavuz Sultan Salim ke Andalus ketika itu untuk menyelamatkan para tahanan dari Andalus yang disekap, yang ditahan oleh tentara Kristen yang ada di Spanyol. Insya Allah setelah ini kita akan menuju ke makam beliau. Di depan kita ini tepatnya, ya, itu adalah makam dari Hızır atau Khairuddin Barbarossa. Barbarossa. Ya. Sejarah beliau ini banyak diputarbalikan oleh orang Eropa. Betul. Karena saking ditakutinya oleh orang Eropa, maka orang-orang Eropa menggambarkannya sejak dulu itu orang sebagai jahat. Bajak laut, sebagai orang jahat, ya, perompak atau perampok yang suka membunuh dan suka merampas harta-harta yang ada di kapal yang melewati Laut Mediterania. Ya. Salah satunya di film Pirates of Caribbean, ya. Salah satunya di film Pirates of Caribbean. Kawan seperjuangan beliau salah satunya adalah Piri Reis, cuman makamnya tidak ada di Istanbul, entah mungkin ada di Mesir. Setahu saya kalau kita baca dari buku sejarah, Piri Reis ini adalah orang yang pertama kali membuat peta dunia, yang menggambarkan, yang menemukan peta Amerika Laut Mediterania adalah Piri Reis. Piri Reis ini sangat terkenal. Boleh teman-teman kalau misalnya tidak percaya, silakan googling siapakah itu Piri Reis supaya menemukan data biografi beliau secara detail. Terima kasih. Sekarang kita coba menuju ke makamnya. Sekarang kita menuju ke makamnya. Jadi tadi kita juga habis dari museumnya. Kita melihat ada patung-patung, ada kapal-kapal pada zaman Turki Utsmani. Nanti insya Allah kita masukin ke footage di video, ya, teman-teman bisa lihat nanti. Nah, ini makamnya dekat dengan patungnya. Barbaros, Kapten Idera Barbaros Hayrettin Pasha. Oh, ini dia. Barbaros ini julukan yang diberikan kepada Khidir oleh orang-orang Eropa, artinya si janggut merah. Karena janggutnya beliau itu merah. Hayrettin ini julukan secara Islam, Khairuddin maksudnya. Pasha itu ya pemimpin, ya. Jadi beliau adalah kapten salah satu kapten laut dari Turki Utsmani. Kapten laut yang ditakuti oleh bangsa Eropa. Luar biasa. Dan ini mungkin makam-makam siapanya nih, Ustaz, yang di sini? Di sini makamnya Barbaros. Nah, ini beliau lahir pada tahun 1478. Sampai wafat di tahun 1546. Beliau juga lah yang membebaskan Algeria dan Tunisia, ya, dari penjajahan Perancis ketika itu. Karena di zaman-zaman beliau ini memang orang-orang Eropa sudah mulai Renaissance. Mereka keluar untuk mencari lahan jajahan baru. Karena dampak dari pembebasan Konstantinopel ketika itu, maka orang-orang Eropa ini terisolir dari dunia perdagangan. Rempah-rempah itu semuanya dimonopoli oleh Istanbul ketika itu. Akhirnya memaksa orang-orang Eropa ketika itu untuk mencari daerah baru untuk dijajah dan untuk diambil rempah-rempah. Bisa belakang sini. Nah, ini adalah panji
panji perangnya Khairuddin Barbaros. Ya, terlihat di sini tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ya Muhammad. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini melambangkan bahwasanya akidah mereka adalah Ahlus Sunnah. Ya. Ini kalau kita kenal adalah bintang David, ya, bintang David. Ya. Ini logo ini banyak kita temukan dalam relief-relief Turki Utsmani. Karena dari awal memang yang memakai logo ini adalah Turki Utsmani, bukan Israel. Israel itu baru memakai lambang ini ketika di akhir-akhir zaman Sultan Abdul Hamid. Ini dijadikan lambang Israel. Jadi aslinya ini bukan lambang Israel, ini adalah lambang yang dipakai oleh Turki Utsmani. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam. Namanya coba lihat dekat sini. Nah, ini nama aslinya, Vizir Hayrettin Pasha. Jadi ini makam beliau yang dimakamkan di sini, dan ini makam keluarga beliau. Ada istrinya dan anaknya. Dan ini adalah Admiral of the Fleet Jafar Pasha juga. Ya, Masya Allah. Tapi sini berdoa dulu, mungkin cukup sekian. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deniz Muzesi, Museum Angkatan Laut Turki Utsmani. Ini salah satu kapalnya. Tertulis di sini dibuat pada tahun 1839 dan terakhir dioperasikan pada tahun 1861 di zaman Sultan Abdul Majid. Sultan. Dan ini kapal terakhirnya. Kapal terakhir. Banyak juga ya. 61. Ya, itu arti lambangnya senjata semuanya itu. Senjata. Rantai penutup Golden Horn, teluk tanduk emas. Rantai ini menutupi selat tanduk emas yang menghalangi kapal-kapal untuk masuk ke Konstantinopel. Bisa dilihat besinya sebesar ini, dan pada saat itu belum ada alat untuk memutuskan. Jadi memang tidak bisa diputus
Strategi perang yang digunakan oleh Sultan Mehmed sudah sangat tepat dengan menaiki Bukit Galata. Hampir 1 ton. Satu. Beratnya hampir 1 ton ya.